Ini? Iya, yang itu. Lah, itu tuh ditarik. Kamu tahu gak sih? Itu tuh salah satu produk yang lagi boikot. Terus gimana dong? Ya udah, kita cari produk lain aja. Kan masih banyak alternatif lain. Ya udah deh. Loh, mana jajananku yang tadi? Kok beda yang aku minta tadi? Nggak jadi beli, soalnya itu salah satu produk yang boikot. Emang kenapa harus boikot sih? Apa efeknya kalau kita cuma beli satu atau dua? Masih kecil kan efeknya? Iya sih, dulu aku pikirnya juga gitu. Kalian sadar gak sih? Produk-produk barang itu bukan cuma jualan barang. Mereka tuh lebih dari itu. Mereka bawa cara pandang, nilai, bahkan gaya hidup. Dalam kajian budaya, itu disebut postkolonialisme. Jadi produk mereka itu semacam simbol kekuasaan. Kita konsumsi, kita kagumi, sampai akhirnya kita tanpa sadar ngerasa kalau budaya kita tuh gak keren. Jadi kayak lama-lama identitas kita bergeser gitu. Exactly. Kita lebih suka pakai produk-produk mereka, lebih percaya gaya hidup mereka. Padahal mah budaya kita sendiri juga gak kalah keren. Oh, jadi boikot itu bukan soal politik dari luar negeri aja ya? Bukan. Ini tuh usaha kita buat ngelawan hegemoni itu, biar kita gak kehilangan identitas kita. Kalau banyak orang yang sadar, itu bakal jadi kekuatan buat bangsa kita sendiri. Dengan itu, kita jadi bisa berdiri di budaya kita sendiri. Hubungannya sama postkolonialisme apa? Postkolonialisme itu kan tentang gimana suatu bangsa melawan sisa penjajahan, termasuk dominasi ekonomi, budaya, bahkan identitas. Nah, produk-produk ini itu sebagian besar support keuangan mereka untuk menindas. Jadi kalau kita ikut boikot, kita ikut memutus aliran dana untuk mereka. Boikot itu kayak perlawanan tapi tanpa kekerasan. Ya, kecil sih, tapi kalau dilakukan sama banyak orang, dampaknya mah gede. Berarti bukan soal besar kecilnya kita beli ya, tapi soal sikap kita. Yap, gitulah intinya. Jadi gerakan boikot tuh di Indonesia udah sangat gede ya. Iya, lumayan kuat. Jadi awalnya MUI itu ngajakin masyarakat buat nggak beli produk-produk yang terafiliasi sama Israel. Emang ada daftarnya gitu? Nggak ada daftar pastinya sih, tapi itu tuh semacam kasih kita landasan hukum buat lebih aware, lebih rajin cari tahu mana aja produk-produk yang terkait sama Israel. Jadi bukan cuma ikut-ikutan ya, tapi kita beneran sadar kenapa harus diboikot. Exactly. Jadi ini tuh bukan cuma soal ekonomi doang, tapi kita tuh bantuin Palestina buat meraih keadilan dan kemerdekaan mereka. Dan sebenarnya dengan boikot itu, kita jadi kayak tidak besar politik juga. Kalau kita peduli sama kemanusiaan. Wah, keren sih. Jadi boikot itu bukan sekedar begitu membeli barang, tapi langkah yang konkret untuk berdiri di rasa kemanusiaan. Iya, jadi makin banyak yang sadar, makin besar juga suara kita buat perdamaian global. Tapi kalau dari sisi dunia internasional, boikot itu ada dampaknya juga nggak sih? Pastilah, dengan boikot masyarakat dunia kayak nasi Palestina itu dukungan moral sama politik. Iya, jadi kita nunjukin kalau misalnya rakyat Palestina itu nggak sendirian. Dunia tetap melihat dan peduli sama penderitaan yang mereka alamin. Berarti ini bukan cuma soal ngurangin duit Israel, tapi tentang rasa nyuarain rasa kemanusiaan kita. Bener banget, apalagi sekarang konflik di Timur Tengah itu makin panas. Bukan cuma antara Israel dan juga Palestina, tapi juga Israel dengan Iran. Iya benar, apalagi kalau dibiarin bakal makin luas kan, bakal jadi kayak efek domino. Makanya gerakan boikot ini penting banget, karena bukan cuma untuk solidaritas, tetapi juga untuk mendorong semua pihak supaya mau duduk bareng, negosiasi, dan cari jalan damainya. Berarti kalau gerakan itu terus berjalan, kita kayak ikut berusaha menjaga stabilitas di kawasan itu ya?
cuma di sana aja, tapi juga berdampak pada ekonomi dan politik global. Ngomong-ngomong, gerakan boykot ini ada dampak besar nggak sih untuk perusahaan-perusahaan besar gitu? Ada sih, aku pernah baca. Salah satunya tuh contohnya di level USA. Oh iya, jadi di sini tuh juga tertulis sebelum ada gerakan boykot, harga saham Unilever itu rata-rata sekitar 49,59 dolar. Tapi setelah boykot mulai gencar, turun jadi 47,75 dolar. Wah, lumayan juga ya turunnya. Ya, bahkan ada uji statistiknya. Dari hasil variation Profit ya, angkanya signifikan banget, 0,00 kurang dari 0,05. Itu artinya gerakan boykot beneran berdampak negatif ke saham mereka, bukan cuma wacana doang. Berarti bisa dibilang kekuatan konsumen itu sangat berpengaruh ya. Banget, dan ini nggak cuma terjadi di Unilever aja. Penelitian lain juga nunjukin hal yang sama buat brand-brand lain, kayak McD, apalagi di Malaysia. Iya, jadi konsumen tuh semacam punya senjata damai. Mereka nggak pakai kekerasan, tapi mereka bisa mempengaruhi perusahaan yang mereka nilai nggak adil. Keren sih, dari hal kecil kalau kita membeli barang di supermarket, ternyata bisa berpengaruh besar terhadap bursa saham perusahaan dunia. Makanya jangan pernah meremehin keputusan kecil kita. Hehehe, aku baru paham. Makasih sudah memberitahu. Salah satu pemikiran keren dari Frantz Fanon adalah analisisnya tentang luka psikologis kolonialisme, di mana dia mengatakan bahwa masyarakat yang terjajah bukan hanya kehilangan hak ekonomi dan juga politik, tetapi juga mental yang dihancurkan. Mereka dipaksa percaya bahwa mereka bodoh, primitif, dan tidak memiliki sejarah hebat. Oleh karenanya, bahkan setelah merdeka, seringkali mereka merasa minder dan menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Barat itu lebih keren. Fanon menyoroti bagaimana budaya kolonial memaksa individu untuk menolak identitas asli mereka dan malah mengadopsi citra yang telah ditetapkan oleh penjajah, yang mana pada gilirannya ini akan menyebabkan konflik yang mendalam. Gerakan boykot, divestasi, dan sanksi mencerminkan gagasan Frantz Fanon tentang perlawanan non-kekerasan sebagai bentuk counterviolence struktural. Dengan memutuskan dukungan ekonomi, boykot, divestasi, dan sanksi menanggapi alienasi yang ditimbulkan kolonialisme memaksa rezim Israel mempertanggungjawabkan praktik apartheid dan penjajahan. Hal ini sejalan dengan visi Fanon, yaitu dekolonialisasi total, meliputi perubahan budaya, politik, dan ekonomi guna memulihkan martabat rakyat yang terjajah. Frantz Fanon mengajak kita melihat bahwa kolonialisme telah merasuk sampai dengan cara berpikir terhadap hidup masyarakat pada saat dijajah. Maka dari itu, perlawanan yang harus dilakukan bukan cuma di bidang politik, tapi bisa dilakukan di bidang budaya dan konsumtif.